Saat ini di depan saya sudah ada Ahmad Safrudin dan Antoni Lajar. Nah, ini juga agak aneh nih. Mereka adalah pengurus koalisi pejalan kaki. Jadi ini apa ini ceritanya koalisi pejalan kaki ini? Ya, sebenarnya koalisi dari para pejalan kaki ya yang selama ini merasa gerah dengan penyerobotan trotoar. Kalau kita lihat misalnya kita keluar dari angkutan umum menuju ke tempat kerja, sekolah dan sebagainya, biasanya kita harus berhadapan dengan penyerobot trotoar, apakah itu pedang kaki lima, pesepeda motor, dan macam-macam peruntukan yang sebenarnya melanggar peruntukan trotoar itu sendiri. Nah, untuk itulah kemudian kami sepakat ya, spontan gitu, melakukan pengorganisasian, artinya spontan mengorganisasikan diri dengan koalisi pejalan kaki ini gitu. Jadi mengorganisasikan diri itu dengan cara apa ya? Ya, kita bisa lewat Facebook, Twitter, dan juga kadang-kadang face to face, dan yang lebih banyak itu ketemu di lapangan. Misalnya ada kawasan-kawasan tertentu yang rawan diserobot, trotoar yang rawan diserobot, kita turun bareng-bareng, dan disitulah kita melakukan pola semacam sosialisasi ya kepada masyarakat, bahwa terutama pesepeda motor maupun pedagang kaki lima, bahwa ini bukan kawasan untuk mereka, ini adalah kawasan untuk pejalan kaki, ini adalah hak-haknya pejalan kaki. Sebelum kita lanjutkan, mungkin banyak penasaran apa yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki untuk protes terhadap hak-hak mereka yang dirampas. Ini dia liputannya. Di manakah letak pejalan kaki seharusnya? Trotoar menjadi satu-satunya tempat yang cukup aman bagi pejalan kaki. Namun apa jadinya jikalau bahu jalan ini berubah fungsi menjadi halte hingga tak menyisakan tempat bagi pejalan kaki, dipenuhi pot bunga hingga kendaraan bermotor? Adalah koalisi pejalan kaki yang peduli terhadap hak-hak pejalan kaki. Seminggu sekali, Ahmad Safrudin dan Antoni Lajar yang tergabung dalam koalisi pejalan kaki melancarkan aksinya di jalan-jalan ibu kota. Di antaranya dengan melakukan aksi diam membawa poster berisi himbauan tentang fungsi trotoar sesungguhnya. Berdasarkan informasi dari berbagai media sosial, komunitas ini mendatangi lokasi-lokasi yang banyak terjadi pelanggaran penggunaan trotoar, di antaranya dengan bersepeda keliling kota sambil membawa poster. Dan di setiap tempat yang disinggahi, mereka akan memberikan informasi dan menegur kepada pihak yang mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Selain para pedagang kaki lima yang kerap mengganggu pemandangan trotoar ini, kendaraan bermotor kerap kali naik ke trotoar dan mengabaikan hak-hak pejalan kaki. Terhadap mereka yang membandel, komunitas ini tak segan-segan menghalangi pengendara motor yang lewat dengan aksi tidurnya. Demi keselamatan pejalan kaki dan kepedulian bersama, koalisi pejalan kaki akan terus melakukan aksi-aksinya ini, sekalipun dapat mengancam nyawa. Sebelum saya lanjutkan, saya minta komunitas atau koalisi pejalan kaki yang anggotanya hadir di sini bisa berdiri. Iya, ini mereka. Oke, terima kasih. Iya, koalisi ini sudah ada di mana saja? Apa cuma di Jakarta atau sudah berkembang? Sudah berkembang, dan terutama yang paling kuat di Yogyakarta ya, Yogyakarta, Solo, Palembang. Kota-kota lain mulai tertarik untuk menerapkan di kotanya masing-masing, tetapi yang sangat intensif justru Yogyakarta. Dan kebetulan di Yogyakarta itu memperoleh sambutan yang sangat positif dari wali kota. Wali kota menyambut dan bahkan menantang, meminta kita membantu dalam konteks legal drafting untuk membuat peraturan sehingga tidak ada penyerobotan trotoar di kota Yogyakarta. Baik, jadi salah satu bentuk aksi protes itu dengan tidur di trotoar. Ya, kalau misalnya sudah terjadi perlawanannya dari pesepeda motor atau pihak lain, itu biasanya kita menggunakan tidur. Mungkin Mas Antoni bisa menjelaskan. Gimana? Di dalam gambar ini yang tidur ini Pak Antoni nih. Iya. Jadi waktu itu di dalam gambar itu kalau Anda lihat di belakang lagi, itu sebenarnya pemotor-pemotor itu sudah dihadang oleh spanduk kami, cuma satu. Oh, tapi tetap bandel. Mereka keluar, masuk lagi. Kebetulan waktu itu salah satu pendiri ada Pak Dedi di sini, yang megang trotoar bukan tempat parkir. Beliau yang memotret saya waktu tidur di situ. Tadinya kita pikir kok masih susah juga, dikasih bambu, mereka turun, mereka singkirin bambunya. Ya akhirnya coba saya tidur aja. Mungkin ada yang menyingkirkan saya, nggak bisa kan? Gitu. Ya. Salah satu tuntutan adalah soal jembatan penyeberangan ya, yang bersih, layak dan aman juga.
Betul, dan tidak hanya jembatan penyeberangan, dalam konteks ini pun sebenarnya kalau dalam hal konsep kami, jembatan penyeberangan itu sebenarnya juga diskriminasi. Kenapa diskriminasi? Ya karena itu kan sebenarnya lebih memberikan keleluasaan bagi mobil, bagi sepeda motor dan sebagainya. Pejalan kaki kalau mau menyeberang harus dipersulit, naik tangga kemudian turun lagi. Apalagi kalau kita kategori difabel ya, penyandang cacat misalnya, juga akan mengalami kesulitan. Nah, itu juga menjadi perjuangan kami. Oke lah, untuk jangka pendek, tuntutan kita memang jembatan penyeberangan yang memang mudah diakses, mudah dilalui, bersih dan sebagainya gitu. Tetapi jangka panjang kita berharap pemerintah kota itu menghilangkan jembatan penyeberangan. Karena itu bentuk diskriminasi terhadap pejalan kaki 5. Pengguna mobil, pengguna sepeda motor diberikan fasilitas yang mudah ya, tanpa terhalang oleh pejalan kaki. Mereka bisa lalu lalang dengan kecepatan tinggi, tetapi pejalan kaki dipersulit gitu. Idealnya pejalan kaki menyeberang lewat zebra cross, zebra cross ya, seperti tidak di luar negeri ya. Betul. Jadi pengalaman saya menarik di luar negeri pertama kali. Jadi kalau di London misalnya, saya waktu nginjak zebra cross gitu, orang kencang gitu, langsung berhenti. Saya bilang, kamu lewat dulu, biasanya di Jakarta kamu pasti lewat dulu. Saya dimarah-marahin, kalau mau lewat-lewat katanya gitu. Jadi sejak itu saya mulai berani, gagah, orang boleh wira-wiri, begitu saya injak zebra cross, berani. Sakti di sana. Di sini pertaruhan nyawa. Betul. Oke. Koalisi Anda menuntut 22 Januari sebagai Hari Indonesia Berjalan Kaki. Nah, Pak Antoni, kenapa sampai 22 Januari? Pada saat 22 Januari itu terjadi satu kecelakaan yang fatal. Ya, teman-teman kita yang kurang beruntung, pejalan kaki, mereka menjadi korban dari seorang pengemudi mobil ya. Setelah itu kasus di Patung Tani ini. Ya, Tugu Tani. Kami berpikir, kayaknya kita mesti menggalakkan kembali kampanye untuk berjalan kaki ini. Yuk kita bikin kampanye untuk memblokir pemotor, karena mereka sering mengokupansi jalur kami untuk jalan kaki. Nah, seperti Anda ketahui kan memang jalur-jalur yang untuk yang lebar-lebar itu hanya ada di kawasan-kawasan Tamrin. Nah, saat itu kami mulai dengan di Tamrin. Nah, mengingat tanggal 22 Januari tadi, kita berpikir kayaknya sudah harus dirubah nih. Indonesia harus punya hari untuk pejalan kaki. Tahun depan kami berharap untuk mengajak Bapak Presiden berjalan kaki dari Gambir sampai Istana Negara. Oke. Nanti saya akan tanyakan daerah mana atau trotoar mana yang paling menyebalkan, yang paling mengancam jiwa pejalan kaki, dan yang paling parah keadaannya ya. Tapi tentunya kita ingin tahu juga sebagian anggota koalisi melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk menghentikan pengendara sepeda motor naik di jalur trotoar. Apa yang mereka lakukan? Saya akan segera kembali.